Pernah gak kamu merasakan saat melihat barang-barang lama, seperti buku, foto, atau mainan anak yang tergeletak di sudut? Rasanya seperti ada magnet yang menarik otak kita kembali ke masa-masa itu, kan? Banyak orang bilang itu salah satu cara kita merasakannya. Tetapi apakah kamu benar-benar tahu alasan dibalik semua itu? Ternyata, ada lebih banyak yang bisa digali dari sekadar kembali memandang masa lalu. Mari kita telusuri sejenak. Kenapa sih kita mudah terjebak dalam nostalgia? Padahal seharusnya masa lalu sudah berlalu? Merindukan momen indah bisa jadi sebuah pelarian dari rutinitas dan tekanan yang terus menghimpit kita sekarang. Sebelum kita terjerumus lebih dalam, mari masuk ke chapter pertama dan lihat lebih jauh tentang apa yang sebenarnya nostalgia itu. Chapter 1, Definisi Nostalgia. Nostalgia, istilah yang tanpa sekadar bikin nostalgia akan masa lalu, sebenarnya punya lapisan lebih dalam. Di zaman ini, kita terpapar begitu banyak informasi dan stres. Kita seringkali mencari pelarian, dan nostalgia bisa menjadi salah satu pintu keluar yang menawarkan ketenangan. Kenangan akan masa kecil, saat segala sesuatunya lebih sederhana, jadi tempat kita bersandar. Bahkan, kita sering terjebak dalam ingatan yang mengabaikan kenyataan pahit. Jadi, sesiang-siang hujan, kita lebih memilih mendengarkan lagu yang mengingatkan pada cinta pertama daripada menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu manis. Apakah kamu tahu bahwa ilmuwan menyebut nostalgia sebagai emosi yang bisa meningkatkan mood dan membuat kita merasa lebih baik? Di sini, nostalgia bukan sekadar sebuah rasa, tapi lebih pada proses pemulihan diri. Kita merasa dekat dengan orang-orang tercinta, dan kenangan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita. Nostalgia jadi alat penyerapan rasa sakit hidup sehari-hari. Chapter 2, Kenapa Nostalgia Menarik? Ada semacam rahasia yang mengikat kita dalam cinta nostalgia. Mungkin kamu pernah merasakan saat menonton film lama yang bikin kamu kembali pada suasana saat itu. Kenapa kita gak bisa berhenti menonton drama yang sama? Kita terbawa emosi yang terkatakan oleh karakter yang kita kenali. Di saat seperti itu, kita merasa kuat bahwa kita mengetahui setiap sudut kisah mereka, dan seakan mampu merasakan setiap teka-teki yang mereka lalui. Nostalgia menawarkan kita suatu kenyamanan, seakan semua hal baik di dunia ini kembali berputar. Namun, ada juga kebingungan di situ. Kenapa kita lebih suka merindukan yang sudah berlalu ketimbang melangkah ke depan? Kenyataan pahit, suka atau tidak, mengarah pada kenangan yang kita idealisasi. Terkadang, kita mengabaikan fakta bahwa kita juga memiliki momen-momen indah yang bisa diciptakan di masa kini. Nostalgia bisa memengaruhi cara kita memandang masa kini dan masa depan. Kita sudah ada di jalur yang berbahaya, di mana kita lebih suka terjebak dalam kenangan daripada menghadapi kenyataan. Chapter 3, Nostalgia di Era Digital. Dengan teknologi yang semakin maju, nostalgia pun menjadi lebih mudah diakses. Dalam sekejap, kita bisa membuka kembali kenangan-kenangan lewat media sosial. Foto-foto lama, status lama, bahkan meme yang memicu tawa bisa membawa kita ke masa-masa itu lagi. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada bahaya tersendiri. Kita bisa terjebak dalam ilusi nostalgia, seolah-olah hidup kita sudah sempurna di masa lalu, padahal sebenarnya banyak hal yang belum kita ketahui. Kita lebih memilih melihat kembali foto yang membuat kita tertawa daripada menghadapi masalah yang ada kini. Di satu sisi, nostalgia bisa jadi penghibur, tapi di sisi lain, itu bisa jadi penghalang. Kita mungkin lebih memilih meringankan beban emosional dengan teringat masa lalu ketimbang menyelesaikan masalah. Maka dari itu, kita perlu membedakan mana kenangan yang bermanfaat dan mana yang justru menjerat kita di tempat yang sama. Nostalgia seharusnya menjadi pengingat akan hal-hal baik, bukan menjadi jembatan untuk kembali terjebak di situ. Chapter 4,
nostalgia dan kesehatan mental. Mengapa orang seringkali mencari nostalgia dalam waktu-waktu sulit? Jawabannya ada di kesehatan mental. Bagi banyak orang, nostalgia bukan sekadar perasaan, tapi menjelma menjadi mekanisme bertahan hidup. Saat kita merasa terpuruk, mengingat momen bahagia bisa meningkatkan sistem imun emosional kita. Saat mengenang momen indah, kita melepaskan hormon bahagia, yang memberi dorongan positif di saat-saat kelam. Tapi, ada yang perlu diingat. Nostalgia yang berlebihan bisa menjadi sinyal kita menghindar dari kenyataan. Jika terus-menerus terjebak dalam kenangan indah, kita bisa kehilangan motivasi untuk memandu langkah ke depan. Kita harus pandai memilah nostalgia yang memberikan energi dan yang hanya membawa kita mundur. Maka dari itu, menciptakan momen yang sama pentingnya dibanding hanya mengingatnya. Chapter 5, Menciptakan Kenangan Baru. Dari semua pembahasan ini, satu hal yang perlu kita ingat, nostalgia hanya ada jika kita pernah menciptakan momen yang berarti. Maka, mengapa tidak kita mulai menciptakan kenangan baru sekarang? Langkah pertama, cobalah pengalaman baru. Pergi keluar dari zona nyaman, coba hal yang belum pernah dilakukan. Setelah itu, catat setiap momen penting atau perasaan yang muncul. Buat album kenangan digital atau jurnal yang bisa kamu lihat kembali di masa depan. Ketiga, jangan ragu untuk membagikannya dengan orang-orang terkasih. Momen indah biasanya lebih berkesan saat diingat bersama orang lain. Dengan menciptakan kenangan baru, kita tidak hanya hidup di masa lalu. Kita membangun rincian untuk masa depan yang penuh harapan. Kita bisa melangkah maju sambil menghargai masa lalu yang sudah terukir. Pada akhirnya, nostalgia ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan diri kita sendiri, membangun kekuatan dan semangat untuk masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe Memoria untuk eksplorasi lebih dalam tentang banyak hal menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.